papaku terus berjuang lah, namanya juga seorang ayah, berjuang untuk keluarganya sampai akhirnya ya mau beli apa tuh akhirnya ya nggak bisa gitu loh, nggak usah sampai kayak nunggu. Bukan dengan barang fana. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita masuk pertanyaan agama ke mereka berdua ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, benar atau salah? Daud bersahabat karib dengan Yonatan, anak dari seorang raja bernama Saul yang ingin membunuh Daud. Benar. Bersahabat karib sih aku nggak yakin sih. Aku salah Ya deh. udahlah, aku beneran aja. Ya aku salah, dia benar. Pasti Salah. harus ada yang benar dan ada yang Benar. salah kan. Iya. Tetapi faktanya adalah Daud bersahabat karib dengan Anak Yonatan. anaknya Saul bernama Yonatan. Ya. Jadi jawabannya Jawabannya benar. adalah betul guys. Akhirnya aku mengejar. Oh, dari tadi dia mengejar ya. Iya, aku hitungin walaupun gak dikasih tahu poinnya berapa. Benar atau salah? Salah seorang tokoh di kitab suci bernama Habakuk tetap percaya, berharap, bersorak bagi Tuhan meski ia dalam penderitaan. Tuh. Benar. Jawaban dari mereka berdua guys. Salah. Benar. Siapakah tokoh ini? Aku terasingkan dari keluargaku karena ketidaksukaan saudara-saudaraku. Intinya sih dia mendapatkan berbagai proses lah ya. Setelah dia dijual, dia Iya, juga iya. akhirnya dapat dipenjara karena dituduh atau difitnah oleh seorang wanita cantik yang saat itu adalah istri dari tuannya. Pertanyaan apa kak tadi? Dek tolong googlein dong. Siapa? Coba tanya aja di siapa dia tahu-tahu. Siapa dia tahu-tahu? Siapa tokoh Siapa tokoh yang dia dijual oleh yang saudaranya? dijual? Ini ayat tokoh Alkitab ya. Siapa tokoh yang dijual oleh saudaranya? Ya. Salah satu istri tuannya suka sama dia. Tokohnya Potifar. siapa? Istri tuannya Potifar. Istri tuannya Potifar. Coba lu search Potifar. Tetot. Yusuf. Yusuf aja udah deh. Itu kan selalu kita dengar pas lagi di sekolah minggu. Yusuf. Ya udah Yusuf katanya. Oke, ya udah oke. Thank you. Ih, nggak suka deh ikut-ikutan. Ini di googling namanya Yusuf. Jadi gue lock Yusuf. Oke guys, apakah jawaban mereka berdua betul Yusuf? Jadi jawaban yang benar adalah Yusuf guys. Nah ini dia nih, Kita biar bagi aroma jajan. battle-nya udah kelihatan guys. Ada pertanyaan kalian, pernah nggak kalian ada konflik dengan saudara, orang tua, dan bagaimana kalian menyelesaikan itu? Oke, aku paling sama cici aku ya, konfliknya. Tapi aku menyelesaikannya dengan cara mengalah. Karena mendingan kita ngalah aja daripada kita ribut terus. Ya. Jadi terselesaikan nggak tapi kalau kayak gitu? Selesai, karena dia tipe orang yang nggak mau ngalah. Jadi mendingan aku yang ngalah. Oke. Selesai deh. Konfliknya biasanya lebih kemana? Lebih ke karena pinjam-pinjam barang kah atau lebih ke apa? Iya, aku nggak suka. Sebenarnya aku nggak apa-apa barang dipinjam, tapi ngomong. Tapi dia suka nggak ngomong. Sama sih sama adik ya. Cuman dia pelakunya Iya gitu aku loh. pelakunya. Jadi aku yang minjem barangnya, tapi aku yang ngalah. Jadi adik aku yang marah. Kayak yaudahlah emang gue salah. Bagus, Jadi gue- berarti kamu tahu diri. Kalau sekarang paling adu mulut, kalau enggak ya udah diem-dieman. Pas Pernah lagi say sorry main- nggak? Minta maaf Pernah, nggak? pernah. Kayak ada satu titik kayak kita tuh udah nggak pernah ngomong sama sekali. Terus ya orang tua jadi perantara lah ya. Sampai akhirnya nangis-nangisan minta maaf. Habis itu baru baik lagi. Terus terulang lagi deh tuh cycle-nya. Ya ampun, ya ampun. Terulang lagi, terjadi lagi dan terjadi lagi. dan terjadi lagi. Ada nggak tips dari kalian untuk bagaimana dari mereka menyelesaikan konflik kayak gitu? Dari pengalaman kalian, dari kamu dulu mungkin. Harus ada yang mengalah sih. Apakah kakak harus memulai untuk kayak bilang saya sorry ya? Mungkin lebih diredain dulu emosinya, baru ngomonginnya pelan-pelan aja. Karena kita kan nggak ngerti ya, ada orang yang kalau kita ngomongnya tinggi juga, emosi juga, nanti dianya nggak mau ngalah juga. Jadi kita mendingan ngalah aja, baru ngomonginnya baik-baik. Abis itu udah dianggap nggak ada. Iya bener, anggap nggak ada. Udah lewat new chapter. Apalagi kan keluarga ya. Yes.
yang salah harus berbesar hati untuk say sorry sih sebetulnya. Siapapun itu ya, mau yang lebih besar atau lebih kecil, ya harus say sorry. Walaupun sulit gak sih? Sulit, gengsi ya Bener. sebetulnya ya. Cuman kayak ya mau gimana lagi, udah serumah lihat terus kan. Iya. Jadi ya udah. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi ada masalah, ada konflik sama keluarga kamu, entah itu orang tua atau saudara, daripada kamu bingung-bingung, mendingan kamu telepon nomor yang di bawah ini karena akan ada tim Superior yang akan mendoakan kamu. Apa mujizat yang Tuhan lakukan bagi Yairus, seorang kepala rumah ibadah? A. Menyembuhkan penyakit kusta. 2. Membangkitkan anak perempuannya yang mati. 3. Menyembuhkan matanya yang buta. Menyembuhkan mata yang buta. Aku B. Membangkitkan anak perempuannya yang mati. Membangkitkan anak perempuannya yang mati. Gak sia-sia sekolah minggu kan? Oke, kita ngomongin mujizat ya. Something, sesuatu yang mungkin kalian pasti punya cerita dong. Ya. Cerita-cerita yang ibaratnya kalau nggak gara-gara Tuhan, kalau nggak pertolongan Tuhan, kayaknya nggak mungkin deh. Ngerasain pertolongan Tuhan yang baik itu adalah aku nggak pernah disusahin. Jadi kayak uang jajan aku kan kurang, tapi aku selalu berkecukupan karena aku nggak pernah susah. Jadi dari zaman aku kuliah, aku udah ambil freelance modeling. Jadi walaupun aku nggak ada duit, nanti tiba-tiba ada aja uang buat ngeprint tugas, buat apa. Jadi kayak buat jajan gitu-gitu. Jadi kayak Tuhan baik sih selama dari aku berkarir sampai sekarang dimuluskan. Walaupun ya pernah lah ada namanya juga karir nggak selamanya di atas ya. Sempat pernah ngalamin titik terendah dalam hidup? Pernah. Dalam hal apa? Boleh cerita bagian itu? Sebenarnya dalam hal ini kali ya, biasa manusia tuh dalam hal materi. Aku kan kerjanya freelance ya, jadi kalau kerja freelance aja tuh sebulan nggak full kayak orang kerja kantoran ya. Jadi kan kadang gabut kan sedih. Nah kalau gabut pasti orang overthinking, mikirin kok gue gini ya, nggak ada kerjaan apa karena gue jelek. Apalagi aku di dunia modeling ya, fisik kan nomor 1. Ya. Apa gue jelek, gue gendut atau apa segala macem, mikirnya banyak banget. Gak mungkin aku dibiarin tergeletak jatuh gitu kan. Yep. Sampai segitunya, kan Tuhan tahu batas kita semana. Jadi aku percaya aja. Aku sering berdoa sih, kayak kalau emang aku belum dikasih kerjaan, aku yakin bakalan ada kerjaan-kerjaan yang nominalnya lebih dari kemarin-kemarin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan sudah siapkan dan sediakan. Betul. Kalau mukjizat nih puji Tuhan keluarga tuh selalu solid ya, selalu support gitu. Tapi kalau misalnya perjalanan hidup dari kecil, keluargaku mungkin financially berjuang gitu. Mungkin dulunya tuh sulit gitu. Untuk kita makan di restoran aja tuh harus mikir-mikir gitu. Kalau misalnya aku sama teman sekolah tuh kayak minta papaku dulu waktu pas aku SD, Pak aku pengen makan sushi teh, aku inget banget. Dulu pengen makan sushi teh aja hari Minggu abis pulang gereja. Tapi kayak papaku tuh gak pernah, aduh jadi mau nangis gue. Papaku tuh gak pernah bilang gak boleh gitu. Aduh. Terus tapi dia selalu usahain gitu. Sampai kalau misalnya teman-teman juga yang kayak misalnya punya HP Nokia yang bagus gitu, dan mereka tuh pasti kayak mikir kok HP lu gak punya HP gitu loh. Tapi papaku tuh gak pernah mau kasih lihat kalau dia tuh juga struggle. Tapi aku tahu kalau misalnya dia tuh berusaha. Nah dari situ akhirnya ya papaku terus berjuang lah, namanya juga seorang ayah, berjuang untuk keluarganya. Sampai akhirnya ya mau beli apa tuh akhirnya ya nggak bisa gitu loh, nggak usah sampai kayak nunggu. Ya mungkin maksudnya ada nunggu gitu ya, cuman maksudnya nggak financial itu bisa diperbaiki oleh Tuhan. Dan menurut aku kalau nggak ada Tuhan ya mungkin juga nggak bisa sih kayak gitu. Aduh Yalah. maaf ya tiba-tiba Iya, jadi nggak apa-apa dong. Itu sih kalau dari aku. Buat teman-teman yang merasa sendiri atau tidak punya teman untuk mendengarkan kalian dan bahkan terbuli, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini karena ada tim Superior yang akan mendoakan kalian. Bukan dengan Barang Fana. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi yang kau ingini. Ngomongin lagu rohani.
Lagu rohani apa sih yang kalian sering dengar? Play lagu itu dan itu kayaknya nguatin atau Tuhan ngingatin kalian? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Itu aku suka soalnya kita mah nggak pernah tahu ya kita suksesnya kapan atau apa yang kita inginkan dapatnya kapan. Tapi aku percaya kalau kita as long as kita berusaha dan itu pasti Tuhan atur. Jadi percaya aja, semua yang Tuhan kasih pasti yang terbaik. Kalau kamu apa nih? Aku lagu itu juga sama yang Ih, kamu ikut-ikut deh ya. ada lagi kok. Satu lagi lagu. Tuhan sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Kalau misalnya emang lagi kecewa, sedih itu dengar lagu rohani tuh jadi kayak menenangkan hati gitu ya. Kadang nangis. Iya benar, kadang nangis. Ya Kadang nangis sih happy. banyakannya. Yesus bagi hidup kalian secara pribadi itu apa sih kalau mungkin mau digambarin? Buat aku sebenarnya Tuhan Yesus tuh lebih dari sekedar pegangan ya, bestie segala macam. Soalnya kita kalau ngomong pasti sama dia dong. Kita bersyukur, kita seneng ada dia. Kita kalau nyampein keluh kesah kita ngomongnya ke siapa kan? Temen gak ada yang bisa dipercaya. Jadi kalau curhat mendingan doa aja, ngomong aja sama Tuhan. Jadi buat aku Tuhan itu segalanya. Tuhan my savior ya. Jadi saat aku sedih, saat aku gagal, saat aku kecewa, ya dia adalah jawaban dari semuanya itu. Jadi God is my savior buat aku. Pernah nggak punya experience with Jesus gitu, kayak dia nyentuh kalian, hati kalian, dia meluk kalian lagi, dia kayak ngingetin nak bangkit? Ada nggak pengalaman kalian sama Yesus secara pribadi? Kalau lagi sedih atau kecewa banget, biasanya aku ke dalam kamar, aku dengerin lagu sih, worship gitu, dengerin lagunya random aja, atau kadang mungkin lagi kepikiran lagu apa, pasang lagu itu, jadi sambil nyanyi aja, mungkin kadang bisa nangis juga gitu, karena itu jadi menenangkan hati atau mungkin jadi jawaban dari emosi kita saat itu sih. Aku lebih kayak gitu, atau sambil worship, sambil doa gitu. Lengkapilah ayat Berikut ini. Oke. Dari Matius 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala ... mungkin. A. Segala hal. B. Sesuatu. C. Takut. B. Sesuatu. Segala hal. Hal. A. Hal. Aku B. Sesuatu ya. Ya. Penutup pertanyaannya, apakah hal atau sesuatu? Yang benar dari jawaban tadi adalah Sesuatu. guys, sesuatu. Evelyn, apa sih ayat firman Tuhan, Bible juga yang kamu buka, yang mungkin ketika kamu lagi down atau masalah gitu? Oke, aku suka ini dari SD dan kebetulan ada lukisan Tuhan Yesus dengan ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi aku gak pernah ngerasain kecewa, pernah, tapi gak berlebihan. Karena aku yakin Tuhan Yesus sudah siapin yang baru buat aku yang lebih baik. Aku udah yakin banget lah Tuhan sediain. Itu aku paling suka itu dari SD. Oke, kalau aku Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oh, mirip ya. Iya, yang aku paling ingat rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh harapan. Kenapa? Karena hidup tuh gak mulus, banyak banget tuh polisi tidur ya. Nah dari situ saat aku pegang ayat itu, aku selalu jadi motivasi buat aku, tenang. Ini adalah perjalanannya, titik akhirnya tuh belum dikasih, tapi saat kita percaya pasti ada yang terbaik. Betul. Guys, kita sudah dapat pemenang ujian nasional Super Youth. Sharon, kamu skornya adalah 60. Skornya Evelyn adalah 85 kali. Oke, jadi challenge-nya adalah Hukumannya adalah kamu baca di situ. hukumannya. Oke, jadi hukumannya adalah aku akan menghukum Sharon untuk menghubungi ayahmu untuk bilang thank you sudah berusaha. Buat segala sesuatu. Thank you buat segala sesuatu ya. Tadi kan udah ngomong nih. Oke. Aduh, aku jarang lagi ngomong. Aduh. Halo, Yes, Pi, thank you ya, selama ini udah selalu usaha yang terbaik. kenapa? Iya, sebagai orang tua harus begitu Pancing dong loh. terhadap anak. Ya, itulah kewajiban orang tua terhadap anak. Semua orang tua kan berharap anaknya berhasil. I love you, Papi. Welcome. Thank you, my darling.
Ya udah, bye-bye. Buat teman-teman yang merasa sendiri atau tidak punya teman untuk mendengarkan kalian dan bahkan terbuli, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini karena ada tim Super Youth yang akan mendoakan kalian.